nggak main-main, ini bahaya sekali. Ya, bayangkan dari RT RW, DPR MPR, pengacara, ya, angkatan darat, angkatan laut, semuanya bungkam. Tidak ada satupun yang berani sama dajjal-dajjal ini, kan yang dinamain Ba'alwi ini ya. Semuanya nggak ada yang turunan monyet. Nah, sekarang yang terakhir nih si Rizik kan mengatakan semuanya monyet ya. Dan diem juga Nusantara. Nggak tahu, saya belum dengar berita itu, katanya mau naik umrah. Itu bukan naik umrah, saya tahu percis, ya Allah, ada tujuan, ya ampun. Maka itu saya bilang, astagfirullahaladzim, segera Presiden kita Habib Prabowo mengambil tindakan. Saya himbau lagi kepada muhibbin, kalau memang kalian satria, mencintai NKRI, mencintai Nabi Muhammad SAW, tinggalkan mereka dajjal-dajjalin. Dari Sabang sampai Merauke. Dan saya minal izin juga kepada Presiden kita Habib Prabowo. Ya, kenapa saya julukin Habib? Beliau mudah-mudahan menjadi Habib kekasih untuk rakyatnya sendiri. Ya. Jadi waktu saya lihat beliau ada pertemuan di NU, waktu itu ada pengangkatan kalau nggak salah untuk Khafifah ya, untuk menjadi Gubernur Jawa Timur kalau nggak salah ya. Itu saya lihat matanya luar biasa, dia sudah 100 hari sudah lewat dan dia sudah mulai mau bertindak ya. Tindakan dia nggak main-main, saya lihat dari mata ya. Jadi saya hanya menyampaikan jilid kedua ini ya. Negara kita diambang kehancuran, bukan dari luar, dari dalam. Ini bahaya sekali ya. 300 juta saya bulatkan saja ya, rakyat Indonesia, mau yang muslim mau yang non muslim, bungkam semua. Tidak ada yang berani ngomong ya. Tapi ini saya tidak bisa buka semuanya untuk ke publik. Saya harus ketemu sama Presiden kita Habib Prabowo dan very urgent ya. Nggak main-main, ini bahaya sekali ya. Bayangkan dari RT RW, DPR MPR, pengacara ya, angkatan darat, angkatan laut, semuanya bungkam. Tidak ada satupun yang berani sama dajjal-dajjal ini, kan yang dinamain Ba'alwi ini ya. Itu julukan Habib bukan untuk mereka, untuk Nabi kita Muhammad SAW, Habibullah. Bahasa Arabnya itu kekasih itu ya, untuk kita bisa memanggil istri kita kekasih ya, kekasihku. Si istri memanggil suaminya Habibi ya kan begitu. Bukan untuk mereka, mereka nggak kekasih, mereka ini dajjal ya. Dan Indonesia ini bakal hancur kalau didiamkan segini. Sekian rupa akan hancur Indonesia ya. Jadi saya himbau dari masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, harus melek, harus cerdas ya. Nggak bisa didiamkan mereka ini. Saya sudah kasih warning sekali ya, bahwa mereka itu bukan turunan Arab, turunan Yahudi, turunan Iran. Mereka penyembah api. Ini bahaya sama sekali
Tapi saya nggak bisa buka di publik semua ini ya. Ini terlalu bahaya. Dan yakinkanlah ya, saya ngomong ini apa adanya. Saya bertanggung jawab ya atas pembicaraan saya ini. Jadi nggak main-main. Bayangkan 300 juta bungkam semua. Nggak ada yang berani. Padahal saya lihat aparat-aparat angkatan laut, angkatan udara, angkatan semua marinir, KKO dan sebagainya, ini luar biasa. Saya kalau lihat latihannya serem. Saya di kasarnya kalau ditonjok sekali remek badan saya hancur. Ya. Bisa bungkam semuanya, saya bingung. Ya, masyarakat bungkam semua. Ya. Mau Arabnya, mau lari irsyadnya, mau NU-nya, semua pada bungkam. Muhammadiyah dan semuanya saya bungkam. Bingung saya. Dan sampai detik sekarang mereka berjalan. Ya. Nggak ada yang berani. Padahal urusannya sepele sebenarnya. Ya, tapi saya nggak bisa buka di publik juga. Ada titik-titik bahayanya luar biasa. Ya, tapi kalau bagi saya sepele. Kita bisa angkat mereka langsung. Ya, maka itu saya julukin presiden kita Habib Prabowo. Ada pepatah mengatakan al-halim fahim takfi al-isyarah. Orang yang cerdas sudah menangkap langsung. Ya, kullu ra'in mas'ul an ra'iyati. Setiap pemimpin bertanggung jawab kepada rakyatnya. Jadi maka itu saya sudah kasih isyarat kepada Habib Prabowo, presiden kita, untuk bertindak tegas. Enggak main-main ini. Ya, tapi saya harus bicarakan yang penting-pentingnya. Ya, ini baru zahirnya yang saya ucapkan. Ya. Kalau musuh dari luar nggak ada masalah. Ya, kita bisa lawan. Ya, kekuatan Indonesia, masya Allah, tabarakallah. Dan apapun sudah ada, udah canggih. Ya. Tapi kalau sudah dari dalam, ini bahaya. Bahaya besar. Nggak main-main ini. Ya. Tidak main-main. Bukan saya peramal. Ini bukti. Ya, saya ada bukti-buktinya. Ya. Bayangkan semua diam. Bungkam semua. Ya, sampai detik sekarang mereka berjalan merajalela di Nusantara ini. Ya kan? Judi online pun kalah sama mereka. Ini saya kasih tahu bocoran sedikit-sedikit aja. Ya, judi online kalah sama ba'alwi setan ini, iblis. Ya, ini saya himbau benar-benar, ini bukan main-main. Kalau sudah pecah Indonesia seperti bom Hiroshima, ya, harus mengerti ini, jelas ini. Ya, jadi saya nggak perlu buka semua. Kalau memang berkenan presiden kita Habib Prabowo, saya bersedia untuk menemui beliau. Ya, tapi ini main-main. Kalau semuanya bungkam, saya tidak akan bungkam. Ya, saya sebagai warga negara, ya, harus saya bicara, ya, apapun harus saya laksanakan. Ya, Ramadan Karim, belum kita berbahagia sementara di dalam urusan Lebaran dan puasa kita sudah selesai, alhamdulillah. Ya, jadi ini himbauan dari saya. Jilid kedua At-Tamimi, saya ngomong apa adanya. Ya, lillahi ta'ala, tidak ada pamrih, tidak ada keperluan dan kepentingan untuk pribadi saya, tidak ada.
Ya, lillahi ta'ala, saya ulangin lagi ini. Ya, saya hanya mencintai negara kita, NKRI. Ya, itu aja. Ya, jadi seperti itu. Muhibbin harus sadar. Ya, nggak boleh. Tegakkan kebenaran. Kalau memang Anda turunan Nabi, ya Muhibbin juga, semua turunan Nabi, nggak ada yang nggak turunan Nabi. Astagfirullahaladzim. Even orang non Muslim, orang Hindu, ini saya terangin lagi nih ya, orang Kristen, orang Yahudi, orang manapun, ya Allah, semua turunan Nabi, Nabi Adam, ya, semuanya nggak ada yang turunan monyet. Nah, sekarang yang terakhir nih si Rizik kan mengatakan semuanya monyet, ya, dan diem juga Nusantara. Nggak tahu, saya belum dengar berita itu katanya mau naik umrah. Itu bukan naik umrah, saya tahu percis, ya Allah, ada tujuan, ya ampun. Maka itu saya bilang, astagfirullahaladzim, segera Presiden kita Habib Prabowo mengambil tindakan secepat mungkin, ya. Seperti itu. Jadi Muhibbin harus sadar, ya. Kalian hanya dibuat pancingan sama mereka, ya. Ini kalau ada pepatah itu orang Itali bilang, di sana itu mafia kalau di Itali. Kalau sini sudah mafioso ini mereka. Jaringannya sudah banyak, luas, ya. Kalian cuma sekali-sekali diundang, padahal uang rakyat yang diambil, ya. Seperti itu. Dan saya, sebelum saya tutup, saya minta maaf sama yang tadi saya ucapkan. Semuanya saya minta maaf, dari aparat, dari MPR, dari DPR, semua saya minta maaf kalau ada salah kata atau salah ngomong atau gimana, ya. Tapi saya sebagai rakyat harus jujur, ya. Namanya kita anak bangsa, ya. Kalau semua diem, saya nggak akan diem. Ya, itu mungkin kalian mendengar yang orang Muslim kan udah tahu ceritanya, cerita Dajjal ini kan, ya. Asyadda ummati ala Dajjal Banu Tamim. Ini kan bukan omongan saya, omongan hadis. Apa saya yang harus membunuh mereka? Itu gimana ceritanya? Kok bisa negara kita bungkem, dunia menonton loh? Kita ini umat Muslim yang paling besar di dunia, malu. Ya, demi Allah kita malu melihatnya begini terus. Ya apa? Ya, ini pemecah umat ini, ya. Jadi saya nggak perlu panjang lebar. Cobalah berpikir dengan jernih. Dan sekali lagi saya minta maaf kalau ada salah kata, salah ngomong. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, saya minta maaf. Mudah-mudahan Muhibbin sadar, insyaallah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Dan negara kita menghadapi bencana banyak ini, bukan sedikit, masalah ekonomi, masalah pengangguran, masalah ini, ditambah lagi Dajjal. Ini bahaya kan. Nah, jadi saya nggak perlu ucapin lagi, ya. Mudah-mudahan insyaallah semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kan sudah dijajah sama Belanda 350 tahun. Harusnya kita sudah berpengalaman, sudah belajar dari situ pahitnya, ya kan. Datang lagi nih Dajjal 100 tahun lebih dari sebelum saya lahir, ya. Bikin owner di negara kita, nggak bisa didiemin. Saya bingung kadang-kadang, ya. Kiai-kiai di Nusantara ini kemana? Ya, kemana semuanya pada diam? Ya, sebagian ngoceh-ngoceh tapi tidak ada tindakan. Berjalan terus ini Dajjal ini, ya. Maka itu saya serahkan jilid kedua ini kepada Presiden kita Habib Prabowo, mengambil tindakan tegas. Saya harus ketemu sama beliau, penting. Bukan saya membanggain diri saya harus ketemu, memang saya harus ketemu sebagai rakyat, ya. Berhak saya untuk menemui presiden saya.
Bahaya ini sekali. Ya, nggak bisa didiemin sama sekali ini masalah ini. Kiai nggak ada, diem semua. Ya, kemana semuanya? Jangan sampai saya ngeluarin jilid ketiga entar. Ada pepatah Bani Tamim itu. Di sini saya bukan sok jagoan ya, bukan sok pinter, bukan sok ini. Loh, memang ini diambang bahaya negara kita. Ya. Kalau sudah saya kata-katakan di jilid ketiga, saya keluarkan kata-kata saya. Ya kan? Idza ghadabu ahli Tamim ghadabu jami'a. Kalau satu Tamimi ngamuk, semuanya di belakangnya manusia akan ngamuk. Maupun non-Islam. Kenapa? Saya bicara untuk kebenaran. Ya. Kalau saya sudah ngeluarin kata-kata lagi, al-malham al-kubra, ini sudah selesai urusannya. Saya nggak mundur. Ya. Nah, kalau masalah malham al-kubra biarin ditafsirkan sama kiai-kiai kita yang mendengar. Ya, semua banyak yang bisa bahasa Arab di sini. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Nah, cuma saya serahkan ini jilid kedua kepada pemimpin kita, walil amr, ya, yaitu presiden kita Habib Prabowo, untuk bertindak tegas dalam hal ini. Dan beliau cerdas, cermat, ya, dan cerdas mereka. Masya Allah, ya. Jadi bukannya sembarangan presiden yang kita taruh. Bayangkan ya. Ini saya ulangin lagi. Si Dajjal Bahar itu mengatakan presiden. Saya nggak peduli presidennya siapa, ya. Tapi ini lambang negara loh, dihina, ya kan? Suruh pakai pempes, suruh ini sih maki-maki, diam semua rakyat, bungkam. Even mahasiswanya pada bungkam semua. Satu Dajjal, kutu kupret, ya. Bahasa Lampung itu kutu kupret, ya. Ya, saya orang Sumatera, turunan Bugis, saya nggak akan diam. Ya, saya bukan sok jagoan di sini. Ya, bukan sok pinter. Tapi saya ngelihat dengan mata saya. Saya dikasih otak sama Allah. Afala taqilun? Apa nggak berpikir kita? Afala tubsurun? Apa kita nggak ngelihat? Apa kita nggak mendengar? Apa tasma'un? Jadi apa? Nah, kata Allah udah lantunan Al-Quran udah jelas. Afala taqilun, afala tubsurun, afala tusma'un. Apa kalian nggak melihat, nggak mendengar? Nggak berpikir? Udah nggak benar ini, men. Udah nggak benar sama sekali. Mau dibawa kemana negara kita ini? Sama segelintir orang dajjal-dajjal, nggak ada artinya bagi saya. Ya, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak akan mundur. Kalau saya sudah turun tangan, selesai urusannya. Tapi saya nggak mau melewati presiden kita, ya, Habib Prabowo. Dia harus bertindak, dia yang harus bertanggung jawab. Ya, kullu ra'in mas'ul an ra'iyati. Setiap pemimpin bertanggung jawab kepada pemimpinnya, pada rakyatnya. Ya. Ini bahaya, di lambang bahaya loh. Saya nggak main-main cerita ini ya. Saya nggak perlu cerita panjang lebar. Sebenarnya saya kasih sepotong-sepotong itu kata-kata. Dan kalian orang cermat, orang pintar, orang Indonesia ini. Bukan nggak pintar. Ya. Sebenarnya saya mengeluarkan kata-kata yang terakhir ini malu saya. Bayangkan ya, maaf ini. Saya minta maaf semua warga Indonesia. Malaysia menyelesaikan masalahnya tentang habaib. Brunei negara kecil, tetangga kita, saudara kita, ya, serumpun sama kita. Satu bahasa, ya. Malaysia satu bahasa, Brunei satu bahasa, selesai itu Habib-Habib. Ya kan? Masa kita 100 tahun lebih atau 200 tahun, saya sudah nggak tahu, masih Dajjal masih ada di sini. Apa harus Bani Tamim memang sejarahnya seperti itu, membunuh Dajjal?
Memang saya diciptakan untuk pembunuhan Dajjal ini yang di Indonesia. Seperti kakek saya itu, Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi yang menghancurkan Iran. Apa saya harus menghancurkan Dajjal-Dajjal di Indonesia di Bani Tamim? Allahu a'lam. Ya, saya berpikir sampai bingung saya. Apa saya yang gila? Apa saya yang stres? Apa kalian semua? Sebaliknya saya juga nggak bingung. Ya, tapi coba kalau ada yang ngerampok ayam, ngerampok motor, ngerampok ini atau yang itu habis-habisan, ya, yang korupsi dan sebagainya. Ya, ini Dajjal loh. Ini akan terjadi bom atom lebih dari Hiroshima, saya bilang. Ini ingat omongan saya ini. Dan itu saya tidak akan diamkan. Kalau saya sudah ngeluarin tadi pepatah saya yang saya udah ucapin, saya sudah keluarkan al-marham al-kubra, sudah bahaya. Maka itu saya minta tolong saya dengan presiden kita Habib Prabowo harus mengambil tindakan secepatnya, nggak main-main, ya. Nggak bisa didiamkan negara ini seperti ini terus. Kan saya udah ulangin, tentara kita luar biasa hebatnya, latihannya luar biasa, juara 3 di dunia mungkin, juara 2. Ya. Saya kalau dipukul sekali mungkin mampus saya. Ya, disiplin semuanya tentara kita. Masa nggak ada yang satria di negara ini, ya, untuk menindas Dajjal-Dajjal ini? Apa memang sejarahnya seperti itu yang tertulis? Bani Tamim harus membunuh Dajjal, ya? Wallahu alam. Saya juga sampai bingung, ya. Nggak ada yang bertindak. Dan mereka cuma kalau kalian ngoceh di YouTube atau di mana atau di TikTok, mereka balas lagi. Mereka kayak belut. Jadi nggak akan selesai. Mereka akan berjalan terus. Ya, ini bahaya. Harus ada tindakan dalam waktu cepat, dalam waktu dekat. Ya, saya ulangin lagi pepatah saya lagi. Al-halim fahim takfil isyarah. Orang yang cerdas harus cepat ngambil tindakan, nggak boleh lambat. Saya tidak mengadu domba di sini. Loh, ini fakta. Ya, kita sudah dihina. Ya, yang dihinanya ini Nabi Muhammad SAW. Penghinaan ini semua dari Dajjal-Dajjal ini terhadap Nabi Muhammad. Ya, mereka nggak mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kelakuannya nggak seperti ini. Ya, nggak ada tuh cerita dongeng-dongeng kuburan ini itu, ya, cari uang, cuan di situ dicari, ya, menjual ayat-ayat Allah, mencemarkan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Orang Arab nggak seperti itu. Sedajjal-dajjalnya orang Arab nih, saya kasih tahu untuk orang Indonesia semua. Dia paling urusan cewek, nggak lebih nggak kurang, sama minuman. Itu kelakuan orang Arab. Tapi menjual ayat tidak mungkin. Nggak ada sejarahnya orang Arab menjual-jual ayat. Ya. Jadi kalau kalian kasih amanat kepada orang Arab, uang 1 miliar atau 10 miliar atau 100 M, maka kamu titipin anak kamu, dia nggak akan ganggu uangnya. Nah, cuma anak kamu bakal hamil. Ini orang Arab sifatnya. Tapi menjual ayat nggak mungkin. Nggak ada sejarahnya. Kecuali Dajjal-Dajjal ini. Ya, harus jelas ini. Saya apa adanya ngomong, saya terbuka ngomongnya. Ini penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan kalian kan diamkan semua. Kiai-kiai Nusantara diam.
Dihina ini loh Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya. Coba berpikir jernih, Muhibbin, ya. Ya. Kalian kan mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalian juga harus satria, ya. Saya ngomong apa adanya terhadap Muhibbin ini, ya. Harus satria, harus gentleman. Kalau memang kalian mencintai Nabi Muhammad, ini musuh kalian, Habib-Habib Dajjal ini. Bukan Habib mereka ini, ya. Ba'alwi ini, ya. Kalau Habib bukan untuk mereka julukannya sebenarnya. Nah, saya himbau siapa yang lahir, ibu-ibu yang hamil dari detik-detik sekarang, disuruh taruh namanya Habib semuanya, ya. Mau ditaruh namanya Habib Pujang, Habib Udin, Habib siapa aja, dipersilakan. Nah, kalau sudah mempunyai nama Habib, nggak mungkin dia bikin nyeleweng-nyelewengan. Insya Allah jalannya lurus semua, menjadi kekasih Allah, menjadi kasih manusia, ya. Begitu. Saya himbau lagi kepada Muhibbin, kalau memang kalian satria, mencintai NKRI, mencintai Nabi Muhammad SAW, tinggalkan mereka Dajjal-Dajjal ini. Mereka nggak sayang sama Nabi Muhammad, musuhnya Nabi Muhammad mereka ini. Demi Allah, demi Rasulullah, musuhnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir, ya, di Mekah di hari Senin, itu padam api di Iran, ya. Boleh baca sejarahnya, ya. Padam. Ini Dajjal ini, ya. Jadi nggak boleh didiamkan. Jadi kalau kalian Muhibbin harus satria, ya. Kalau memang kalian mencintai Nabi, saya nggak perlu bongkar saya ini turunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nggak ada yang bongkar, baru saya ini ngomongin setetes dua tetes. Saya juga malu ngeluarin kata-kata itu. Siapkan dokter-dokter di seluruh Indonesia, cek DNA saya, ya. Kalau bukan saya turunan, astagfirullahaladzim, saya nggak mau ngucapin itu, ya. Bukan orangnya saya mengucapkan itu, tapi kalau diperlukan saya ucapkan. Silakan tes DNA saya, jangan sakit satu dokter, ya. 100 dokter pun silakan ambil darah saya dari besok, ya. Begitu. Jadi kita coba, ya, koreksi diri Muhibbin di Nusantara yang tercinta. Saya yakin kalian nggak salah. Loh, kiai kayaknya pada diem, ya, pada percaya. Saya nggak salah Muhibbin, ya. Tapi sekarang harus sadar kalian. Kalian sudah mati suri lama. Indonesia sudah mati suri ini, ya. Udah banyak tidur. Harus melek semuanya. Nusantara harus pinter, ya. Nggak boleh ada penjajahan lagi. Kita ini belum merdeka. Siapa yang bilang kita merdeka? Belum. Masih ada Dajjal-Dajjal ini, kita belum merdeka, ya. Bayangin ya, zaman perbudakan dari Afrika itu dibawa ke Inggris, ya, dengan kapal laut, orang-orang hitam itu orang-orang Afrika, ya kan. Nggak ada seperti biadab seperti si Bahar, ya. Suruh cium kakinya depan umum, rakyat Indonesia diam. Dari Sabang sampai Merauke diam, melihat dengan matanya. Fakta ini saya ngomong, ya. Gimana ini? Udah nggak benar ini, men, ya. Udah nggak benar. Saya mau kita, ya Allah, ya Karim, orang-orang kita lu jeniusnya banyak loh, ya. Mau prop-propnya saya nggak perlu banyak, sudah orang pinter-pinter jenius di Indonesia, masya Allah, bungkam semuanya. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Apa mereka ini memang diciptakan untuk saya, Dajjal-Dajjal ini diciptakan untuk Bani Tamim, untuk membunuhnya, ya.
Maka itu saya serahkan kepada al-mas'ul, ya, yang bertanggung jawab, Presiden kita Habib Prabowo, dan saya yakin dia akan bertindak secepat mungkin. Ya, nggak bisa didiemin ini. Dan Muhyiddin harus satria. Ya. Nggak usah membela yang tidak benar. Kalau kalian memang mencintai turunan Nabi, kepengen nyari turunan Nabi, saya turunan Nabi. Dan boleh dicek DNA saya. Ya, silakan. Dan sejarah berbicara, ya. Maka itu saya bilang buka sejarah-sejarah, ya. Kejadian semua, ya. Wahyu Allah turun itu di Mekah dan Madinah. Dan sejarah di situ semua adanya. Semua sejarah di situ. Ya. Wahyu turun sampai Quran lengkap, ya. Semuanya selesai. Inni akmaltukum dinukum. Aku sudah selesaikan agamamu. Itu kejadiannya di Saudi Arabia semuanya. Bukan di negara lain. Ya. Wahyu turun untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lengkap. Jadi kalau Muhyiddin mencintai Nabi Muhammad yang sebenarnya turunannya banyak di Nusantara, walaupun di Timur Tengah pun banyak, nggak ada yang ngomong seperti mereka. Baru saya nih, saya ngucapin dengan malu saya. Satria saya kurang sedikit nih gara-gara mengucapkan itu. Tapi saya demi maslahat Nusantara kita yang tercinta, supaya jangan ada noda titik darah keluar di masyarakat di sini. Makanya saya bilangkan saya nasihatkan antum, Muhyiddin, sadar. Ya, mulai dari besok saya diambil DNA saya, jangan 1 dokter, 100 dokter pun saya nggak apa-apa.